Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Susmita. Saya kelas 6D Akuntansi Pagi, NPM 1805170167. Saya akan membahas materi kuliah pemeriksaan akuntansi dengan judul Sampling Audit dalam Pengujian Substantif oleh dosen pembimbing Ibu Heni Zurika Lubis SE MSI. Di sini saya akan membahas pengertiannya. Sampling audit adalah penerapan prosedur audit yang kurang dari 100% pada item-item dalam populasi, seperti saldo akun dan kelompok transaksi, yang bertujuan untuk mengevaluasi beberapa karakteristik populasi tersebut. Rencana sampling untuk pengujian substantif dapat dirancang untuk 1. Memperoleh bukti bahwa saldo akun tidak mengandung salah saji material. Kedua, membuat estimasi independen mengenai jumlah tertentu. Ketidakpastian risiko-risiko sampling dan risiko audit. Auditor dibenarkan untuk menerima beberapa ketidakpastian dalam pengujian substantif jika biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pengujian 100% atas item dalam populasi. Menurut pertimbangannya, lebih besar daripada konsekuensi kemungkinan kesalahan kepada pendapat karena hanya pengujian sampel data. Sampling audit dalam pengujian substantif ditunjukkan baik untuk risiko sampling dan risiko non-sampling. Risiko sampling yang berkaitan dengan pengujian substantif adalah risiko kesalahan penerimaan, yaitu risiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun yang dicatat tidak salah saji secara material ketika sebenarnya saldo akun tersebut salah saji secara material. 1. Kesalahan penolakan, yaitu risiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa akun yang dicatat adalah salah saji material ketika sebenarnya saldo akun tersebut tidak salah saji secara material. Yang kedua, risiko kesalahan penerimaan dalam sampling audit berhubungan dengan risiko deteksi yang berkaitan dengan pengujian substantif terinsi yang sensitif yang diterapkan pada pemilihan item populasi atau sampel. Risiko kesalahan penerimaan dapat ditentukan secara kuantitatif dengan menggunakan model risiko audit dan pemecahan untuk TD sebagai berikut. D sama dengan AR dibagi IR dikali CR dikali AP. Pendekatan sampling statistik. Dua pendekatan sampling statistik berikut dapat digunakan oleh auditor dalam pengujian substantif. A. Sampling PPS. B. Sampling variabel klasik. Perbedaan utama antara kedua pendekatan tersebut adalah bahwa sampling PSS didasarkan pada teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik didasarkan pada teori distribusi normal. Setiap pendekatan bermanfaat dalam memperoleh bukti yang cukup sesuai standar pekerjaan lapangan. Yang ketiga, sampling PPS atau Probability Proportional to Size. 1. Menentukan tujuan rencana sampling. Tujuan rencana sampling TPS pada umumnya adalah untuk memperoleh bukti bahwa saldo akun yang dicatat tidak salah saji secara material. Auditor perlu melaksanakan pengujian lain pada sampel atau item-item dalam populasi sebelum menyimpulkan bahwa seluruh asersi yang berkaitan dengan akun tersebut telah bebas dari salah saji yang material. Kedua, menetapkan populasi dan unit sampling. Populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo akun yang diuji. Untuk setiap populasi, auditor harus memutuskan apakah seluruh item tersebut akan diikutkan. Unit sampling dalam sampling PPS adalah rupiah itu sendiri, dan populasinya adalah jumlah rupiah yang sama dengan jumlah total rupiah pada populasi tersebut. Meskipun setiap rupiah tersebut merupakan dasar pemilihan sampel, namun yang diuji auditor adalah akun, transaksi, dokumen, atau item-item sejenis yang berkaitan dengan rupiah yang dipilih. Menentukan ukuran sampel. Rumus untuk menentukan ukuran sampel dalam sampling PPS adalah N sama dengan BF dikali RF dibagi TM dikurang AM dikali EF. BF sama dengan nilai buku populasi yang diuji. RF faktor reliabilitas untuk resiko kesalahan penerimaan. TM salah saji yang dapat ditoleransi. AM salah saji yang diantisipasi. EF faktor ekspansi untuk salah saji yang diantisipasi. 3. Menentukan metode pemilihan sampling. Metode pemilihan sampel yang paling banyak digunakan dalam sampling PPS adalah pemilihan sistematis. Metode ini memisahkan total populasi dalam rupiah ke internal yang sebanding dengan rupiah.
Dengan demikian, interval sampling harus dihitung sebagai berikut. SI sama dengan BF dibagi N. 4. Melaksanakan rencana sampling. Dalam fase perencanaan, auditor memakai prosedur auditing yang sesuai untuk menentukan nilai audit setiap unit logis yang ada dalam sampel. Ketika terjadi perbedaan, auditor mencatat nilai buku dan nilai auditnya dalam kertas kerja. Informasi ini kemudian digunakan untuk memproyeksikan salah saji total dalam populasi. Yang kelima, mengevaluasi hasil sampel. Dalam mengevaluasi hasil sampel, auditor memperhitungkan batas atas salah saji affirm statement limit UML dari data sampel dan membandingkannya dengan salah saji yang dapat ditoleransi tertentu dalam perancangan sampel. Jika UML lebih kecil atau sama dengan salah saji yang dapat ditoleransi, hasil sampel mendukung kesimpulan bahwa nilai buku populasi tidak dicatat melebihi TM pada risiko kesalahan penerimaan yang diterapkan. UML dihitung sebagai berikut. UML sama dengan PM ditambah ASR. Di keterangannya, PM sama dengan salah saji total yang diproyeksikan dalam populasi, ASR cadangan risiko sampling. Kelebihan dan kekurangan sampling PPS. Kelebihan sampling PPS adalah sampling PPS merupakan lebih mudah digunakan daripada sampling variabel klasik karena auditor dapat menghitung ukuran sampel dan mengevaluasikan hasil sampel secara langsung atau dengan bantuan tabel. Ukuran sampel PPS tidak didasarkan pada beberapa ukuran penyimpangan yang diestimasi pada nilai audit. Sampling PPS secara otomatis menghasilkan sampel yang sudah distratifikasi karena item-itemnya dipilih dalam proporsi pada nilai rupiahnya. Pemilihan sampel sistematis PPS secara otomatis menunjukkan beberapa item yang secara individual signifikan jika nilai-nilainya melebihi pisah pada atas moneter. Jika auditor memperkirakan tidak ada salah saji, sampling PPS biasanya akan menghasilkan ukuran sampel yang lebih kecil daripada hasil sampling variabel klasik. Sampel PPS lebih mudah dirancang dan pemilihan sampel dapat dimulai sebelum tersedia populasi yang lengkap. Sebaliknya, sampel PPS mempunyai kekurangan sebagai berikut. Pertama, sampling PPS mengandung asumsi bahwa nilai audit unit sampling harus tidak kurang dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. Yang kedua, jika kekurangsajian ditunjukkan dalam sampel tersebut, evaluasi atau sampel tersebut memerlukan pertimbangan khusus. Yang ketiga, pemilihan saldo 0 atau saldo dengan tanda yang berbeda memerlukan pertimbangan khusus. Yang keempat, evaluasi PPS melebihi ASR jika salah saji ditemukan dalam sampel. Yang kelima, sejalan dengan meningkatnya jumlah salah saji yang diperkirakan, ukuran sampel yang sesuai juga meningkat. Sampling variabel klasik. Dalam pendekatan ini, teori distribusi normal digunakan dalam pengevaluasian karakter populasi berdasarkan hasil sampel yang digambarkan dalam populasinya. Yang pertama, estimasi mean per unit MPU. Yang kedua, estimasi diferensiasi. Yang ketiga, estimasi rasio. Dan sampling non-statistik dalam pengujian substantif adalah menentukan ukuran sampel dan mengevaluasikan hasil-hasil sampel. Demikian hasil dari pembahasan tentang pengujian substantif. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.